Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 22 November 2021. Sepertinya belum minggu terakhir November sih ya. Kita akan menganalisa IHSG yang cukup menarik. Hari ini IPO-nya Mitratel juga, dan juga beberapa saham yang menarik juga. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau ngasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base di deskripsi. Teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan selalu setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum masuk ke analisanya, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang mau join grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Desember. Sudah buka pendaftarannya. Jadi berhubungi November udah mau selesai ya, kita mau lanjut ke bulan November. Buat teman-teman yang mau gabung, mau join grup Telegram cuan-cuan saham untuk Desember, silakan bisa klik video yang ini ya. Jadi buka home-nya cuan-cuan saham, profilnya cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram CCS Desember 2021. Nanti infonya sudah bakal dijelaskan di sana, dan kalau misalkan teman-teman oke, tinggal mengisi Google Form yang ada di deskripsi seperti itu. Jadi tinggal ini disimak dulu videonya. Kalau misalkan sudah oke, tinggal mengisi link Google Form di deskripsi seperti itu. Oke, kembali lagi ke kontennya. Seperti biasa kita akan ke transaksi dulu ya. Hari transaksinya masih bagus, 14,3 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net sell tapi kecil banget, cuman 21,86 miliar. Ini asing kayak apa ya? Kalau saya bilangnya sih tidak konsisten. Mungkin paginya net sell, siangnya net buy, atau paginya net buy, siangnya net sell. Yang jelas itu hari ini kecil selisihnya. Kadang kan biasanya gini ya, kayak sehari net buy besar atau sehari net sell besar. Tapi kalau misalkan kecil gini ya, antara asing nggak transaksi, kalau nggak galau asingnya. Cuman kalau saya lihat ini transaksinya lumayan, asingnya 30% sendiri, dan ya hari ini net sell tapi sangat kecil. Dengan pergerakan saham yang dibeli asing dulu aja. Saham-saham yang dibeli asing ada Bank BRI, lumayan cakep flow-nya. BBRI mulai diakumulasi lagi setelah kemarin ada semacam distribusi lah. BBRI 137,2 miliar, Bank Mandiri 49,3 miliar, BBNI 40 miliar, Tower 31,7 miliar, Astra 24,7 miliar, Era 24,7 miliar, DMMX 23,2 miliar, BTPS 21,2 miliar, BBCA 20,7 miliar, MTEK 19,2 miliar, MNCN 15,2 miliar, ICBP 12,1 miliar, S Hardware 11,6 miliar, BBS 6,7 miliar, BVIN 6,5 miliar, CTRA 3,1 miliar, INTP 3,1 miliar, dan United Tractor 3 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Nah, ada Mitratel. Nanti kita bahas deh, walaupun teknikalnya belum bisa kita bahas ya. 296,6 miliar, lalu Telkom 95,5 miliar, Bukalapak 62 miliar, SMGR 33,3 miliar, KLBF 18,9 miliar, Indi 16,9 miliar, Tebik 14,9 miliar, ITMG 11,9 miliar, PTBA 9,1 miliar, HIL 8 miliar, Java 4,3 miliar, SRTG 3,5 miliar, Cepin 3,5 miliar, Adero 3 miliar, Alfamart 2,7 miliar, dan Excel 984 juta. Seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG. Ya nggak tahu kenapa ya, kalau saya sih melihatnya kayak IHSG itu belum mau dikasih bullish kayaknya. Karena ya
beberapa kali mau golden cross sebelumnya di sini ya. Dia udah mau golden cross sampai sini dikasih koreksi. Ini menuju golden cross lagi, terlihat ada candle yang kurang oke. Cuman kalau dilihat sebenarnya closingnya tuh masih apa ya? Masih oke kalau menurut saya closingnya, karena dia masih closing di atas resist kemarin ya. Kemarin kan resist di sini 6714, lalu kemarin dia breakout, hari ini sempat pullback dan dia closing di 6723. Sebenarnya bisa aja ini candle pullback dan besok lanjut ngegas ya, karena sekarang sudah area demand. Kayak contohnya inilah. Nah, ini di sini dia breakout 30 September breakout, lalu di sini pullback 1 hari, terus habis itu ngegas. Harapan saya sih juga kayak gitu ya, karena terlihat juga beberapa big cap mulai kemasukan asing lagi. Maksudnya ya mulai ada akumulasi lagi lah, dan kita juga sudah menuju ke siklus akhir tahun yang banyak orang bilang mau window dressing. Kalau saya sih prinsipnya simpel, yang jelas selama TA bagus ya dieksekusi, selama TA jelek ya jangan dieksekusi, seperti itu. Jadi mau ada window dressing atau nggak ada window dressing ya yang penting technical analisisnya, seperti itu. Cuman memang window dressing ini sudah apa ya, kayak siklus di IHSG, dan itu biasanya terjadi paling besar di Desember. Sebenarnya kalau misalkan yang saya baca-baca ya, window dressing itu terjadi di setiap kuartal, karena teman-teman mungkin bisa baca sendiri juga, cari di internet. Cuman yang memang paling berefek itu akhir tahun, seperti itu. Saya sih juga nggak nolak kalau misalkan dikasih IHSG bullish, yang jelas pilihan sahamnya lebih banyak, seperti itu. Masih menarik, masih aman. Ini juga RSI belum terlihat ada tekuan. Mungkin kalau misalkan dia sampai menekuk ke bawah bakalan agak berabe karena terjadi divergen ya. Di sini indikatornya ke bawah, sedangkan harganya ke atas. Cuman ya alhamdulillahnya masih ke samping dia. Kayak masih ada yang apa ya? Nggak tahu, kayak disengaja aja. Seperti itu. Yang jelas untuk closing masih bagus IHSG, dia masih di atas kemarin, artinya kemarin bisa kita anggap candle breakout dan hari ini candle retest atau pullback. IHSG juga masih uptrend di atas EMA 20, dan dia tinggal kita lihat aja, harusnya sih aturan besok itu hijau kalau misalkan dia tidak closing di bawah 6.700, seperti itu. Karena hari ini sudah ada pullback dan sudah ada reject. Nih dia kan sempat dalam sampai 6690-an, shadownya sampai bawah, tapi sudah ada yang beli lagi. Artinya sekarang di area ini, area kotak pink ini yang sebelumnya area supply ya, di sini dia supply, di sini juga supply. Nah, sekarang sudah menjadi area demand, seperti itu. Tinggal kita lihat harapannya sih Selasa atau Rabu kita ada candle hijau, dan kalau misalkan itu candle hijau, ya udah valid 6.700 bakal menjadi area demand yang baru, seperti itu. Untuk target kemarin sudah kita bahas ya, atau mungkin kalau misalkan kita cek lagi ya bisa pakai Fibonacci pertama. Misalkan kayak gini, ini retracement, targetnya sini 6785 ke 1 dulu sih ini. Di sini ya. 6713 sudah kena, ini ada target 6787. Itu untuk retracement dari tarikan yang ini, itu pertama. Kedua, pakai yang ini pun bisa juga. Tadi berarti sekitar 6787 ya untuk yang terdekat. Kalau yang ini terdekatnya 6811 untuk yang retracement dari atas ke bawah swing yang ini itu 6811. Lalu mau pakai extension pun bisa juga. Misalkan extensionnya gini. Kenapa kita pakai Fibo ya, karena memang dia all time high, di atas tidak ada resist lagi ya. Adanya ya cuman resist psikologis. Tuh. Ini areanya juga sama 67, 68 69, 7000. Lalu yang terakhir bisa juga pakai extension seperti ini. Nah, dengan target ini 68, 69. Kalau menurut saya ada resisten yang kalau dari 4 tarikan tadi ya, yang kuat tuh di area 68, 6800 sekianan lah menuju 6900. Besok tinggal kita lihat aja ketika kena area segitu. Harapan saya sih besok candle hijau, terus IHSG golden cross, dikasih swing high sampai Januari, terus habis itu koreksi dah. Itu kalau misalkan view bagusnya ya. Cuman nanti kita tinggal lihat aja. So far so good. Closing hari ini masih bagus, closingnya masih di atas ini ya. Kalau misalkan hari ini dia closingnya di bawah, saya rasa lebih baik besok kurangi porsi lagi, karena ada potensi seperti ini ya, ke bawah dulu, seperti itu. Jadi masih oke, tinggal kita batasi resiko aja untuk besok. Dilihat dalam ya, di intraday ini juga terlihat masih aman. Kalau di 1 jam ya, tidak ada divergen, aman, belum dead cross. Itu di 1 jam. Kalau di 15 menit ini malah habis golden cross 15 menit ya. Cukup menarik. Tinggal kita lihat aja ketika besok dia
tes high-nya. High-nya kan terakhir di sini 6750. Kalau berhasil break, ya udah higher high dan ya kita lihat bisa sampai mana IHSG seperti itu. Sebenarnya udah cakep kok, dia di sini udah higher low higher high, bahkan udah break high dan memang tinggal jatahnya ke atas saja. Harusnya kalau buy TA seperti itu. Tapi nanti kita lihat untuk hari Selasa besok. Untuk support itu di sekitar 6.700 sampai 6.900 6.700 sampai 6.690-an. Untuk resisten tadi saya rasa di sekitar 6.800 ya untuk tarikan Fibonacci tadi, atau bisa dicek sendiri seperti itu. Selama RSI-nya belum ada tekuan, saya rasa masih oke. Bisa jadi satu swing seperti itu. Masih oke ya IHSG. Terlihat juga beberapa saham-saham big cap yang mau jalan ya. Kelihatan konsolnya sudah mau selesai, ada flow, ya cakep lah seperti itu. Langsung saja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari MTEL, Metel, Mitratel ya, bilangnya Mitratel aja. Oke, yang baru saja IPO, jadi MVP hari ini ya. Hari ini Mitratel kalau di RTI bisnis turunnya 4,38%. Openingnya kan tadi di 850 ya. Opening 850, closingnya di 765. Kasihan juga nih yang IPO. Cuman cukup menarik, frekuensi analyzernya ada spike. Jadi mungkin ada yang HK besar untuk si Mitratel ini. Sebenarnya juga saya lihat belum bisa dibaca TA-nya. Cuman ya mungkin saya menanggapi aja ya. Saya rasa ini juga bukan emiten kecil-kecilan untuk Mitratel ini. Dia aja market cap-nya saya lihat cukup besar. Bahkan transaksi hari ini pun juga besar loh di Mitratel. Itu sampai 1 triliun sendiri, 1,1 triliun ya di Mitratel. Cuman saya mention ketika tadi saya melihat key statistik di RTI Bisnis, melihat fundamentalnya ya, walaupun cuman rasio ya, ini menarik banget sebenarnya. Nggak tahu ya ini masih error atau salah atau gimana. Valuationnya si Mitratel ini PBV-nya cuma 0,29, sedangkan PER-nya 2,86. Itu sangat undervalue ya teman-teman. Tuh. Tapi nggak tahu ini baru error atau enggak. Kalau misalkan memang benar seperti itu, saya rasa valuationnya sangat murah banget kalau memang benar segitu ya. Karena kalau dibandingkan dari temennya satu sektor aja pada lebih dari satu PBV-nya, kayak Tebik, terus Tower itu kan PBV-nya di atas satu semua. Seperti itu. Cukup menarik, cuman kalau yang bobotnya berat emang biasanya kurang oke untuk trading, enak buat swing atau investasi. Tapi dilihat dari sektornya juga sebenarnya tidak terlalu oke untuk investasi ya. Banyak drama, tidak stabil. Tapi ya saya cuman tertarik dengan valuationnya aja. Nggak tahu ini error atau enggak ini RTI. Cuman kalau misalkan sampai nggak error itu murah sekali. Serius. Dia PBV 0,29, PER 2,86. Artinya asumsinya misalkan teman-teman dengan PER 2,86 ya, itu bisa BEP di 2,86 tahun. Kalau nggak salah kayak gitu hitungannya. Seperti itu. Masuk ke teknikalnya. Nah, kita nih bahas teknikalnya sedikit-sedikit. Kita pakai intraday aja, siapa tahu bisa melihat sesuatu ya. Kita pakai candle 1 jam mungkin. Atau 15 menit. Atau 5 menit deh. Karena pagi-pagi tadi saya lihat sempat diangkat dulu 1 menit. Oke. Memang terlihat kalau dari candle intraday, saya lihat sih masih volume buangan semua ya. Ini tadi di 1 jam pertama, candlenya sangat solid, kurang oke, dan divalidasi dengan volume yang sangat besar. Sebenarnya kalau kemarin saya bilang all time high itu semua orang posisi cuan dan siap take profit. Nah ini ketika dia all time low, nah itu semua orang posisi rugi ini. Artinya harusnya sih kalau memang ada penjaganya ya, ketika nanti sudah normal, Mitratel ini juga bakalan ditarik ke atas lagi harusnya. Cuma tinggal kita lihat aja ada penjaganya atau enggak, seperti itu. Dilihat juga dari dalamnya kurang oke dari flow-nya ya. Ini terjadi big distribution hari ini dari broker-broker besar juga, ZP, CS. Cuman ini CC-nya kalau menurut saya bukan CC retail, ini mungkin CC penjaga gawangnya Mitratel ya. Kelihatan cukup menarik, dia belinya besar sendiri. Yang lain kecil-kecil, ini dia 197 miliar, yang lain cuma 44,6 miliar, ini juga cuma 37 miliar. Seperti itu.
Mungkin CC mau ngumpulin barangnya Mitratel lagi, bisa juga ya. Cuman yang jelas satu hal yang pasti untuk sekarang belum kelihatan tuh TA-nya si Mitratel ini. Lalu gimana mas enaknya kalau misalkan terlanjur nyangkut? Ya kalau menurut saya sih ketika emang resikonya saham IPO kayak gini, nggak bisa dianalisa pakai TA ya untuk di awal. Jadi enaknya gimana mas? Nah enaknya sih kalau menurut saya sesuaikan dengan strategi awal ketika beli kayak gitu. Misalkan strategi belinya Mitratel, oke lah coba-coba IPO, kalau cuan bungkus ya artinya harusnya pagi-pagi udah take profit tadi. Cuman kalau misalkan memang niatnya untuk investasi ya tinggal didiemin aja seperti itu. Bukalapak pun juga yang TA-nya udah kelihatan masih terlihat kurang oke. Sekarang nyungsep lagi, nanti coba kita cek deh siapa tahu menarik Bukalapak. Seperti itu. Yang jelas itu, saya rasa ini fundamentalnya bagus. Cuman dilihat dari rasio ya, as simple as melihat valuation dari rasio, lalu setelah itu membandingkan rasio dengan teman-teman satu sektornya. Cuman kalau misalkan dibahas lebih mendalam fundamental, saya rasa bakal butuh panjang. Yang jelas untuk TA belum bisa kelihatan, baru bisa kelihatan ini dulu aja. Lebih baik tunggu dia melandai dulu aja untuk keputusan jual beli, kembali ke teman-teman sendiri seperti itu. Lanjut kita ke Bukalapak. Ini juga biang kerok IPO. Aduh. Saya ingat banget itu momennya Bukalapak itu arah 2 hari yang ngebit sampai 2 triliun apa ya itu kalau nggak salah. Ini kan arah sekali, arah 2 kali, terus tiba-tiba kunci gembok arahnya dibuka padahal bitnya tinggi banget langsung. Hari ini Bukalapak turun 5,59%. Bagusnya dia nggak ARB lagi ya, dengan candle yang cukup solid dengan volume yang cukup besar. Kalau misalkan kita lihat trennya, sebenarnya Bukalapak ini memang masih downtrend. Agak susah memang trading di saham downtrend itu. Kalau memang teman-teman mau yang win rate-nya tinggi, setidaknya saham uptrend itu bahkan bisa aja 0% loh probability loss-nya. Kenapa? Karena kalau misalkan baru nyangkut tinggal di average down aja atau di hold selama trennya masih ke atas, ya dia bakalan kejemput lagi. Cuman beda cerita kalau udah patah tren ya, itu baru PR. Seperti itu. Yang jelas untuk Bukalapak ini dia trennya masih turun. Masih downtrend ya, terlihat entah dari awal atau dari dia membuat channel di sini. Ini trennya masih turun untuk Bukalapak dan sampai sekarang. Kemarin cukup menarik, dia ada tanda-tanda mau rebound. Di sini udah divergent, indikator ke atas, harga ke bawah, lalu akhirnya kena atas dan dia turun lagi. Yang saya kurang suka adalah dia terjadi hidden bearish. Ini ya, dimana harganya ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Artinya apa? Artinya tren akan berlanjut. Tren yang mana? Ya karena dia baru downtrend ya artinya downtrendnya berlanjut. Seperti itu. Bahkan sekarang sudah closing di bawah 700. Saya kira 700 juga bakal bisa menahan si Bukalapak. Tapi enggak, dia masih closing di bawah 700. Kalau mau coba husnuzon, berprasangka baik pada Bukalapak, mungkin dia mau bikin kaki kedua. Mungkin ya. Ini terlihat kalau dia reject terus dari 750, artinya 750 ini angka yang di respect sama Bukalapak. Dan mungkin kalau dia mau turun lagi ya dia bisa aja mau bikin kaki kedua seperti itu. Yang jelas ini low-nya dia terakhir di 655. Kalau misalkan dia bertahan dari 655 saya rasa oke, ada potensi untuk rebound. Tapi kalau misalkan masih jebol dari 655 lebih baik exit dulu aja untuk Bukalapak seperti itu. Karena nggak tahu dia bisa aja bikin lower low baru sampai dalam, nggak ada yang tahu seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini ada big distribusi, small, big, kelihatan big distribusi. Cuman semenjak saya perhatikan Bukalapak ya, nggak tahu CS ini ngambil barang terus. Saya belum tahu maksudnya dia apa, atau apakah memang dia defender, si penjaga harga agar harganya nggak ambrol. Kan bisa juga teman-teman ya, harus dijagain harga itu. Atau bisa juga dia ngambil barang mau ditarik ke atas pun bisa juga. Yang jelas satu hal yang pasti, saya melihat si CS ini ngumpulin barang terus. Cuman memang yang namanya bandarmologi itu akumulasi bukan berarti naik, distribusi bukan berarti turun. Makanya bandarmologi nggak bisa berdiri sendiri juga, butuh yang namanya ilmu teknikal buat entry dan exit seperti itu. So far itu saya rasa batasi resiko dulu aja. Supportnya 665 sampai 655. Kalau misalkan dia masih jebol support, lebih baik exit dulu. Cuman satu hal yang cukup menarik, dia kena low di sini 675 ya. Hari ini dia kena 675. Bahkan low-nya dia di 670 tapi closing-nya di 675.
cukup menarik, tinggal kita lihat aja nanti. Kalau view jelek, barangkali ini inverted cup handle, ini cup lalu handle, targetnya ya setinggi cupnya, bakal jebol lower low. Seperti itu, ada potensi ya. Yang jelas batasi resiko di 655 aja. Kalau misalkan dia jebol, jangan dipaksakan keluar dulu. Kalau dibilang, lah tapi kan CS-nya akumulasi terus mas, ya itu dia. Akumulasi itu belum pasti naik, distribusi belum pasti turun. Dan ya, dia akumulasi terus, tapi range buy-nya 10 triliun sampai harga 400 rupiah, kan PR juga kalau dibawa ke 400 rupiah dulu. Seperti itu, makanya itulah pentingnya technical analysis. So far itu menurut saya kesimpulannya, supportnya 665 sampai 655. Kalau jebol atau membuat low baru lebih baik exit dulu. Seperti itu, dia juga masih strong downtrend ya. EMA 20 di bawah EMA 50, harga di bawah EMA 20. Ini kalau bisa short sell, mending di swingin tapi short. Seperti itu. Untuk Bukalapak, lanjut coba kita cek apa nih? Alfamart. Ini mulai rame lagi Alfamart ini. Saya lihat TA-nya juga menurut saya cukup menarik, ada potensi dia bisa reversal. Patternnya sudah jadi dan sudah breakout juga. High-nya 1550. Ini ya. Ini dia membuat sebuah pattern reversal. Kalau saya bilang kayak gini, ini low-nya 1200. Nah, ini kan bisa aja falling wedge atau apalah itu, yang jelas saya rasa ada potensi reversal ke atas. Kemarin dia breakout dengan volume besar walaupun tipis ya closingnya, dan hari ini saya rasa sudah valid. Bahkan kalau saya lihat dia sudah breakout resisten. Belum sih. Kalau swing hitungannya belum, karena dia masih closing di resist itu sekitar 1305 tuh. Tapi kalau misalkan bisa dia closing di atas 1305, ya sebenarnya kalau misalkan pakai 1290 bisa aja dia udah breakout. Tapi memang kalau kita pakai shadow yaitu masih 1305. Saya nggak mantau tadi bid offernya si Alfamart ini, jadi kurang tahu juga ya. Tuh, yang jelas dia masih closing di 1305 dan itu saya rasa masih dalam area resistnya. Dan kalau misalkan besok dia lanjut, selanjutnya bisa ke sini 1330, itu resisten selanjutnya. Kalau masih breakout bisa ke sini 1400-an. Kalau breakout lagi baru ke 1435. Kita tarik pakai Fibo untuk mencari target reboundnya. Ini high-nya kemarin 1550, low-nya kemarin 1145. Nah, untuk targetnya Alfamart saya rasa ke 1400 dulu. Ini pas kena resist, pas kena 0,618. Biasanya kuat ya ini teman-teman. Jadi kalau punya barang lebih baik lihat-lihat ketika kena 1400. Tapi kalau misalkan dia berhasil break, apalagi berhasil naik ya, itu bakalan bagus banget untuk si Bukalapak. Bisa aja konfirmasi reversal seperti itu. Mohon maaf, ini saya pause sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat dalamnya. Untuk Alfamart hari ini cukup menarik flow-nya. Ada big akumulasi untuk hari ini ya dari broker AK. Ini kelihatan banget akumulasinya serius. Ini perfect mungkin ya. Yang lain cuma 400 juta, 400 juta, 300 juta. Dia beli 12M sendiri. Ini 60% barang seharian dimakan sama dia sendiri, sama si AK ini. Menarik banget. Ini juga dia terlihat mau golden cross. Kalau misalkan ini sampai berhasil golden cross, saya rasa Alfamart sudah bisa diswingkan seperti itu. Untuk sekarang bisa gunakan support ini 1300-an ya. Kalau kita lihat pakai Fibonacci 1300 sudah breakout karena dia ada closing di 1305. Bisa gunakan ini untuk support 1300, resist terdekat 1350, lalu setelah itu targetnya 1400. Kalau break 1400 baru cakep banget seperti itu. Untuk Alfamart. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing hari ini. Kita coba cek tower. Ini juga kalau menurut saya salah satu yang TA-nya menarik. Bentuk-bentuk ada apa ya, potensi reversal kalau menurut saya. Saya cukup memperhatikan si tower ini. Kemarin waktu dia di ini ya, kan kelihatan kalau bentar, ini agak lemot. Nah, kemarin dia dijualin terus, didistribusi dari sini sampai sini. Tapi sebenarnya itu ada yang jagain, serius. Dan yang jaga itu dia konsisten dan bentuk-bentukannya sih juga bukan retail. Kenapa saya bilang bentukannya bukan retail? Karena kalau TA-nya nggak bagus, retail tuh nggak mau ada di buyer side.
gitu. Jadi retail itu identik dengan ya ketika TA-nya bagus, nah itu nanti retail ikut beli. Si BD antara dia masih beli, kalau enggak sudah jualan. Itu yang jelas kalau misalkan TA-nya baru kurang bagus, nah itu biasanya retail nggak ikut-ikutan. Nanti ketika udah breakout, misalkan kayak gini ya, 5 November dia breakout, nah itu biasanya baru retail mulai masuk seperti itu. Yang saya perhatikan adalah ada si SG, itu SG itu BCA Sekuritas ya, dia nampungin terus si tower ini. Dan ya kalau menurut saya bukan kebetulan kenapa si SG BCA Sekuritas yang nampungin, karena kalau kita tahu juga mereka satu grup konglomerasi ya, punya Pak Dwi Hartono Bank BCA sama Tower ini grup Jarum ya. Jadi ya kalau menurut saya bukan kebetulan dan pasti ada sesuatu. Lalu juga dia juga kemarin berhenti di area supportnya, area cukup kuat ini 1150-an sampai 1135. Sebelumnya di sini resist, di sini bahkan sampai gap, dan ketika jadi support ya dia kena 2 kali seperti itu. Setelah itu dia rebound, dia membuat juga pattern reversal yaitu falling wedge, sudah breakout dengan volume besar, retrace atau pullback, dan hari ini dia naik lagi 2,12%. Ya perlu disabari aja sih, tower ini memang agak lemot pergerakannya, tapi ada potensi yang menarik kalau menurut saya. Kalau saya bilang mungkin kemarin ini waktu distribusi itu uangnya buat IPO-nya si Mitratel, tapi ketika Mitratel udah kelar IPO-nya ditarikin lagi dan terlihat mulai diakumulasi lagi. Apakah mulai dibalikin, gak ada yang tahu. Yang jelas dia sudah koreksi dalam dan ya harganya sih sudah murah untuk saat ini. Terakhir dia udah berhasil lower high lower low, sudah breakdown. Cuman kalau saya lihat sekarang ada potensi untuk reversal untuk si tower ini. Konfirmasinya di sini. Kalau dia berhasil break 1215, saya rasa dia bakal konfirmasi reversal untuk si tower ini. Targetnya sini dulu 1250. Ini pakai Fibo-nya ya, ketika saya tarik atas ke bawah 1250. Ini juga area resist yang cukup kuat. Setelah itu di sini 1320, lalu 1380 dan 1400-an di Fibonacci 0,618 seperti itu. Tinggal kita lihat aja apakah dia bisa jalan ke sana atau enggak. Yang jelas kalau dia sampai break 1215 itu bakal cakep banget karena dia konfirmasi sudah berbalik arah seperti itu. Ketika downtrend kan dia kayak gini, low, lower high, lower low. Nah, di sini kan dia nggak bikin low baru ya, dia high, low. Nah, kalau misalkan berhasil break, dia kan higher high, itu artinya sudah konfirmasi reversal seperti itu. Di dalamnya juga cukup menarik. Hari ini mulai dibalikin lagi barangnya yang kemarin distribusi. Ini broker-broker ini mulai ngambilin barang lagi. Gak ada yang tahu. Saya cuma ngikutin TA-nya aja dan kalau menurut saya masih oke. Seperti itu. Best buy dekat-dekat 1200 sih kalau sekarang sih. Tuh. Target itu tadi dan ya, untuk tower. Lanjut, coba kita cek dynamic. Nah, hari ini dynamic naik 2,52%. Dia juga sudah hit target. Sebenarnya hit targetnya dari kemarin ya. Di sini ada symmetrical triangle breakout di target di 2850-an dan ya berarti ya sudah baru view-nya. Cuma kalau kita lihat sebenarnya dia belum break untuk resistennya. Ini kan high-nya 2850 ya. Hari ini closing-nya masih di 2850. Artinya apa? Artinya kalau misalkan besok bisa, kalau dia koreksi jangan lupa trailing stop dulu karena dia terlihat belum berhasil breakout seperti itu. Saya pengen ngecek deterjen karena kalau misalkan ada divergen biasanya konklusinya lebih kuat. Ketika dia gagal break resist, ada divergen, fast breakout, nah itu biasanya koreksi. Dan ternyata di 15 menit ada, ini dia indikator ke bawah, sedangkan harganya ke atas dengan target divergen bisa sampai ke 2720 seperti itu. Cukup menarik kalau misalkan dia ke 2720 karena kita lihat dia kemarin sudah mencoba reversal ya. 2720 juga area supportnya dia 2730 sampai 2720. Itu kalau misalkan dia retrace ke sana dan mau masuk bisa cicil dari sana 2720-an. Cuma untuk base buy-nya banget sih sebenarnya di 2650. Ini kalau menurut saya cukup di respect 2650-an ini. Di sini dia support, di sini dia support, di sini dia resist dan ya mungkin mau pullback pun bisa juga. Jadi saya rasa potensinya ke 2650-an.
Nih, dia turun dulu, retest atau pullback, terus habis itu kembali uptrend lagi. Itu untuk view bagusnya. Seperti itu. Apakah besok nggak bisa breakout? Ya bisa juga. Kalau misalkan besok dia langsung break high di 2900, ya mungkin dia bakal menguji area sekitar 3000-an. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia gagal break, nah ada potensi turun dulu. So far volumenya bagus. Ini volume candle bagus dengan volume bagus. Saya rasa ada potensi si DMMX ini naik. Seperti itu. Tinggal dimanfaatkan aja. Kalau misalkan ada koreksi, manfaatkan untuk buy on weakness. Di dalamnya hari ini ada big distribusi malah. Tapi kalau kita lihat dia ada golden cross ya, cakep banget. Artinya by moving average dia juga sudah saham uptrend dan ya bisa diswingin. Tinggal tunggu pullbacknya aja. Manfaatkan buat entry. Kalau menurut saya kalau misalkan terjadi pullback oleh DMMX seperti itu. Tunggu DMMX. Target naik mungkin bisa ke sini ya, minimal 3100. Atau kalau kita tarik pakai Fibo aja dari high-nya dia kemarin. Nah, sebenarnya tinggal dikit lagi. Sampai sini 3020-an. Tapi kalau misalkan dia berhasil break, ya artinya konfirmasi reversal. Karena biasanya ya yang saya perhatikan, ketika suatu harga menembus 0,618 itu targetnya ke 1. Dan kalau berhasil break 1, yaudah dia bakal mencari target baru. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Untuk DMMX, lanjut coba kita cek MNCN yang kalau saya rasa sekarang sudah strong uptrend. MNCN ini serius, ini saya rasa bakalan kencang trennya untuk si MNCN. Nah, kenapa saya bilang gitu ya? Karena dia sudah break resist trend line-nya. Nah, ini kan kira-kira kayak gini ya. Hari ini MNCN naik 4,06% dengan candle yang sangat solid, nggak ada pucuknya ya, dengan volume yang membesar. Bagus, kalau saya rasa bagus banget ini. Dan yang saya suka adalah dia habis breakout resisten trendline. Artinya apa? Ya rumus dasar, rumus simple. Ketika suatu resisten di break, dia bakalan jadi support. Sebelumnya kemiringannya segini. Anggap ini kemiringan misalkan 45 derajat ya. Ketika dia jadikan, saya ganti warnanya aja deh biar enak ngomongnya. Nah, misalkan saya ganti biru ya. Sebelumnya kan support trennya kan yang warna merah ini. Tapi ketika dia berhasil break yang garis warna biru, ya garis warna biru bakalan jadi support. Artinya ya kemiringan segini sekarang supportnya. Tinggal kita lihat aja nanti atasnya dia sampai kemana. Seperti itu. Yang jelas MNCN udah cakep banget. Dia closing di atas 1000. Dengan target terdekatnya ada di sini sekitar 1060. Itu minimal. Itu juga ada resist di sini ya. Ada Fibo 1, ya memangnya tarikan dari sini sih. Kembali ke resistnya dia 1060. Kalau misalkan bisa break, saya rasa baru bakalan cakep banget. Cuman saya sih berharapnya bisa dijemput ya, karena baru nggak punya MNCN. Siapa tahu dia mau bikin inverted and shoulder bisa juga. Ini shoulder kiri, ini head, lalu bikin shoulder kanan. Nah itu bakalan cakep banget. Seperti itu. Yang jelas itu kalau misalkan teman-teman punya barang, jangan lupa trailing stopnya. Kalau misalkan dia kena 1060 dan gagal breakout, jangan lupa TP dulu. Takutnya kempes ya, kena resist. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, saya rasa target bisa ke sini 1235, pas ke area high-nya kemarin juga. Seperti itu. Untuk support saya rasa sekarang 1000 sudah menjadi area yang support. Dan tinggal kita lihat aja, harusnya sih besok trennya lebih kuat MNCN ini. Seperti itu. Di dalamnya akumulasinya juga semakin semakin masif. Nih, sebelumnya dia juga udah dikumpulin, lalu sampai sekarang juga masih bagus lah saya rasa ini. Tuh. Ada ilmunya juga grup MNCN ini, EP harus di buyer side atau EP di seller side, tapi saya nggak begitu hafal. Saya lihat dari TA-nya aja, saya rasa memang sudah sangat menarik MNCN ini. Ini EP kan MNC sekuritas ya kodenya. Dan dia bisa buat swing sih kalau menurut saya. Apalagi kalau teman-teman punya barang di bawah, lebih baik trailing stop aja. Kalau saya sih biasanya pasang trailing stop di bawah 1000, karena sekarang kan support 1000 ya. Misalkan sekarang taruh di 980 atau 975 biar nggak terlalu mepet gitu. Nanti ketika dia break 1060, nah trailing stopnya naikin ke 1040 atau 1050 gitu. Nanti kalau dia break resist lagi, trailing stopnya naikin, atau kalau enggak ya TP setengah di resist, kira-kira seperti itu. Tinggal jaga profit aja sih. Untuk area entry ya kalau ada pullback ke 1000 bisa dimanfaatkan buat entry kalau menurut saya. Itu untuk MNCN. Lanjut coba kita cek
Kita coba cek yang merah-merah. Oke, kita mulai dari friend ya. Yang hari ini terlihat ARB. Oke. Friend hari ini turun 6,86%, ARB ya, dengan volume yang besar. Artinya candlenya saya rasa valid dan disertai dengan distribusi yang besar. Terjadi big distribusi hari ini. Memang apa ya, friend ini kemarin dia waktu rebound belum bikin kaki kanan. Apakah wajib bikin kaki kanan? Ya nggak wajib juga sih. Cuman artinya kalau sudah berhasil bikin kaki kanan, itu kan dia udah bikin higher low. Seperti itu. Kalau ini kan friend bisa dihitung aja satu swing, ini nggak ada higher low dia ketika rebound ini. Dan ya sekarang dia bikin higher low-nya agak dalam juga. Seperti itu. Jadi dia juga udah jebol dari 100. Saya pernah bilang batasi resiko di 100. Karena kalau jebol bisa aja potensi double top. Dengan target mungkin support di sini nih sekitar 93 sampai 94 supportnya dia. Tinggal kita lihat karena sekarang ARB di 95 seperti itu. Atau kalau mau kita balik, kita tarik pakai Fibo bisa juga ya. Ini low-nya 81, kemarin high-nya kena 118. Nah, kayak gini ya. Ini kita hilangin dulu. Oke. Hari ini sih dia berhenti di 0,618, cuman sayang sekali berhentinya ARB. Cukup menarik, besok bisa dipantau kalau saya rasa. Cuman kalau mau lebih aman ya jangan menangkap pisau jatuh. Lebih baik tunggu candle pembalikan dulu, hammer kayak atau doji kayak di area support, nah baru beli besoknya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah expert, suka cari harga termurah, bisa menangkap pisau jatuh ya silakan juga. Yang jelas support ini 94, nextnya 89, lalu setelah itu 81. Sama belum jebol 81 sebenarnya belum jelek. Kalau menurut saya kalau jebol 81 ya berarti kurang bagus ya. Cuman ya harus disesuaikan dengan average-nya teman-teman juga gitu. Kalau teman-teman average-nya 100, dia lari ke 81, minus 20% ya sakit juga itu. Tuh, tapi kalau teman-teman average-nya 82 ya, dibawa ke 81 aja nggak masalah. Mungkin cuannya hilang, tapi belum masalah seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Tinggal kita lihat besok. Kalau menurut saya sih besok bakalan hammer ya. Kalau misalkan memang dia nurut sama 0,618, besok dia pagi-pagi panic sell dulu, ngelanjutin ARB hari ini, terus nanti tarik ke atas, terus closingnya di atas 94. Itu kalau view bagus. Kalau view jelek ya mungkin ke 81 lagi, bikin double bottom. Seperti itu. Dalamnya hari ini ada big distribusi, dia juga memang masih saham downtrend ya, baik dari patternnya ataupun dari moving average juga masih downtrend. Yang jelas batasi resiko aja untuk friend ini. Kalau jebol support bisa kurangi dulu. Seperti itu. Itu untuk friend. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang hijau-hijau. Apa nih? Kita coba cek bank ya. BANK. Oke, ini saya view saya kemarin. Kalau teman-teman nyimak waktu saya bikin bank, saya lupa hari apa kemarin, berarti harusnya Jumat kalau nggak saya bahas antara di YouTube kalau nggak di Telegram channel cuan-cuan saham ya. Itu memang bank dia baru pullback dan selama belum closing di bawah 2560, bank itu belum jelek seperti itu. Dia kan kemarin kan dia koreksi. Kemarin kan dia naik ya, uptrend, di sini terlihat sideways, lalu akhirnya koreksi, turun sampai sini 2200-an, lalu dia mencoba untuk reversal, membuat sebuah higher low dan higher high, berhasil breakout di tanggal 12, lalu memang belum ada pullbacknya, kena resist di sini 2850, lalu dia turun ke neckline-nya di sekitar 2560-an. Sebelumnya kan di sini resist nih. Di sini dia resist, di sini dia resist. Ketika dia breakout, ya pullback lagi ke situ lagi. Sebenarnya memang area buy untuk hari ini si bank ini di area 2560, 2550. Dan untuk sekarang PR-nya berarti harus break high kelanjutan ya di sini 2850. Atau sekalian Fibo-nya ini 2850 sampai 2870. Saya rasa kalau misalkan dia berhasil break, ini sebenarnya sudah valid uptrend ya, karena dia udah higher low, higher high.
Tapi kalau misalkan bisa di break lagi ya bakal lanjut lagi. Dan saya rasa target ada potensi sampai ke sini 3280-an di 0,618. Ini juga kalau misalkan besok dia bakal cup handle, misalkan ini ya, ini cup lalu handle, ya target mungkin sekitar sini 3200-an, 3300-an juga. Itu pas kena resist juga ya, resist cukup kuat di sini. 3280-an itu seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Saya rasa tuh sekarang arahnya ke atas. Untuk buy on weakness kayaknya sudah susah dapatnya. Jadi lebih baik tunggu dia mau buy on breakout, kalau enggak tunggu dia pullback lagi. Yang jelas market kalau menurut saya belum terlalu oke untuk buy on breakout ya. Karena nggak tahu kuat, hijaunya kurang kuat kalau menurut saya, masih lesu hijaunya, kayak hijau sideways gitu. Jadi kalau buy on breakout agak riskan sih, apalagi saham-saham kayak gini. Seperti itu. Batasi resiko, saya rasa hampir 70% lah dia bakal menuju ke resistnya ini 2850 sampai 2870, dan potensi breakoutnya pun besar juga. Seperti itu. Bagus pullback terus loncat, artinya sekarang sudah valid support 2550 ini. Dilihat dalamnya, dia hari ini big distribusi untuk yang pertama. Lalu bawahnya netral, cuman TM masih menarik, dia juga bertahan di EMA 20. Tinggal menunggu golden cross aja, dan by moving average dia juga sudah uptrend seperti itu. Yang penting batasi resiko. Untuk sekarang supportnya sini 2630 sampai 2570. Untuk resistnya 2850 sampai 2880. Kalau break ya bakal cari resist selanjutnya di 3080, next di 3280 seperti itu. Itu untuk bank. Lanjut coba kita cek Harum. Ini juga menarik Harum ini. Yang lain padahal udah koreksi loh. Kemarin waktu nikel Antam Incotins ngegas, dia punya nikel ikut ngegas juga. Kemarin waktu batu bara ngegas, dia ikut ngegas juga. Beberapa waktu kemarin batu bara baru pada koreksi. Dia koreksinya nggak terlalu dalam. Terus hari ini nikelnya bagus lagi. Dia jalan lagi. Ya memang terlihat masih oke sih dalamnya Harum ini. Dia buy TA ataupun buy bandarmologi pun juga bagus. Jadi ya inilah. Sebenarnya Antam itu bisa kayak gini juga loh teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, patternnya kan mirip. Dia konsolidasi di sini. Cuman kalau si Antam masih belum breakout ya. Nggak tahu tuh mau di breakoutin kapan, atau di breakout atau breakdown, nggak ada yang tahu untuk si Antam itu. Yang jelas untuk si Harum kemarin kan dia udah breakout di sini 6250 ya. Di sini area konsolidasinya itu udah jadi strong support banget ini di sini harusnya. Lalu dia break high, pullback, dan ya melanjutkan naik lagi. Sekarang dia juga udah kena high-nya di sini 9575, dan tinggal breakout aja kalau menurut saya. Untuk target ke atas bisa ke sini 9575. Nah, target saya rasa bisa ke sini 10.975, atau kalau dibulutin ya 11.000. Tapi ingat itu target ya teman-teman, bisa hit atau enggak. Cuman kalau dari Fibonacci-nya ada potensi dia ke sana dengan syarat break 9575. Jadi kalau break 9575, target selanjutnya adalah 10.975, atau kalau saya bulutin ya 11.000. Seperti itu. Untuk area entry-nya sudah kurang oke sih kalau menurut saya. Udah kurang oke. Lebih baik tunggu dia breakout, atau kalau enggak sekalian buy on breakout aja untuk si Harum ini. Seperti itu. Dilihat dalamnya juga masih ganteng banget. Ini bandar movementnya nggak pernah keluar ya kalau dilihat dari indikator ini. Sejak dia akumulasi di sini harga Rp900 sampai sekarang 9.000. Nih. Memang akumulasinya dia juga lama banget, sideways-nya panjang. Lalu habis itu breakout, dan ya impulsif movementnya mantap. Di sini dia reakumulasi lagi, dan ya loncat lagi dia. Seperti itu. Ini masih cakep, dan ya ikutin TA aja untuk si Harum ini. Tuh, so far ini saya rasa view-nya target ke 11.000-an. Seperti itu. Itu untuk Harum. Lanjut kita cek konstruksi terakhir ya, PTPP ini yang muncul di top gainers hari ini. Jarang-jarang loh. Biasanya yang di top gainers tuh Adikarya atau Wijaya Karya. PTPP biasanya malah paling kecil.
Kalau nggak ada anomali ya, maksudnya kayak WSKT dalam keadaan normal, nggak ada red issue, biasanya kan paling ngebutuhkan WSKT, Adikarya, terus Wijaya Karya, baru PTPP. Cuman gara-gara WSKT-nya baru kempes, nah yang jalan Adi, Wika, sama PTPP. Cuman hari ini si PTPP malah paling tinggi kayaknya, naik 3%. Atau mungkin yang Adi sama Wika juga tinggi juga, tapi nggak muncul di gainersnya RTI. Nah kalau kita lihat hari ini PTPP sudah berhasil breakout. Di sini dia ada cup handle ya. Dia bikin cup lalu handle breakout dengan volume besar. MACD menuju golden cross, dan ya kalau memang ini valid cup handle, targetnya adalah di sini. Nah sekitar 1385. Cuman kalau dia sampai ke 1385, yang saya lebih suka adalah dia berhasil break high dan ada potensi untuk melanjutkan trennya ke atas sana. Seperti itu. Cakep juga ini, apalagi yang jelas banget patternnya tuh Wijaya Karya sama Adikarya ya, kelihatan banget mau inverted and shoulder. Ini pun juga bisa inverted and shoulder PTPP, shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Cuman memang ini high-nya yang kanan ini agak tinggi. Di sini kan dia cuman sampai berapa nih? Sampai 1320-an ya. Ini dia di sini sampai 1370-an. Seperti itu. Masih bagus juga saya rasa untuk konstruksi ini. Targetnya juga masih lumayan ya. Kalau saya tarik dari Fibo-nya juga sini sih kalau kata saya 1800. Kalau dari retracement-nya kemarin ya. Cuman ya memang bisa hit bisa enggak, itu cuman target, view, potensi. Tuh, cuman ada potensi kalau menurut saya bisa hit ke sana 1800-an. Itu untuk PTPP ya. Kalau misalnya kita tarik lagi Fibo-nya waktu dia koreksi, ini terlihat dia sudah belum ya. Pas masih closing di 0,618. Ternyata memang resisten kuat, dia shadow-nya sempat sampai 1315, tapi closingnya belum dikasih break 0,618. Yang jelas saya rasa harusnya 1270 sampai 1280 sudah menjadi supportnya karena sudah di break ya. Tuh, kalau misalkan bisa ada koreksi ke sana, bisa dimanfaatkan untuk buy sampai 1260. Seperti itu. Untuk target kalau dia berhasil break 1365, 1500 di 1,618 seperti itu. Menarik konstruksi ini, salah satu yang bisa dimiliki kalau saya rasa untuk akhir tahun ini. Seperti itu. Dilihat dalamnya, hari ini juga cukup menarik, ada akumulasi. Yang jelas BTA masih ganteng, dia masih uptrend di atas MA20. Ini juga cakep juga ya, tinggal tunggu jalan lagi aja. Kemarin namanya baru konsolidasi. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terus juga buat teman-teman yang mau join grup cuan-cuan saham, bisa cek video di awal tadi. Jangan lupa support terus ya cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.